Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia, kebutuhan layanan dasar semakin meningkat. Untuk itu, pemerintah Indonesia menargetkan agar pelayanan air minum dan sanitasi yang merupakan hak dasar masyarakat harus dipenuhi pada tahun 2019. Dalam menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia mengembangkan konsep Rencana Pengamanan Air Minum atau RPAM. Suatu upaya pengamanan air minum melalui pengendalian resiko dari sumber air baku hingga ke konsumen. Ini sangat penting dalam kaitan kita mengupayakan pencapaian akses universal. 2020, setiap orang di Indonesia harus punya akses air minum dan sanitasi yang layak. Dan melalui RPAM ini, sebetulnya kita berusaha mengoptimalkan bagaimana ke-4K itu bisa kita capai secara lebih tersinergi, lebih efisien, lebih cepat, lebih terjangkau, dan tentu saja lebih berkesinambungan. Pemenuhan 4K ini diupayakan melalui pengendalian risiko secara berlapis di tiap komponen penyediaan air minum, komponen sumber, komponen operator, dan komponen konsumen. RPAM dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Diawali dengan membentuk tim RPAM, kemudian menyusun rantai pasok, identifikasi bahaya, rencana perbaikan, monitoring, dan pendokumentasian. Kini, konsep RPAM telah dilaksanakan oleh operator air minum di berbagai wilayah di Indonesia. RPAM itu adalah merupakan suatu program inovasi. Kita akan memberikan dukungan dalam bentuk sharing pendanaan kepada PDAM yang mampu menyiapkan inovatif program tadi. PDAM kita harapkan mampu untuk melakukan berbagai upaya mitigasi, berbagai upaya pencegahan yang harus dia lakukan sejak dini sebelum masalah itu terjadi. Dengan demikian mereka nantinya akan bisa memberikan layanan yang makin baik kepada konsumen yang menjadi target pelayanan mereka itu sendiri. Melalui RPAM, berbagai risiko dalam pelayanan air minum dikendalikan berdasarkan prinsip 4K. Prinsip yang pertama adalah kualitas. Masalah utama yang kita hadapi di PDAM Tirtawening Kota Bandung ini terutama adalah kuantitas dan kualitas air baku. Pertama, segi kuantitas, dari sekitar 40 sungai yang ada di Kota Bandung itu hanya satu yang kita gunakan sebagai raw water atau sumber air baku, yaitu Sungai Cikapundung. Di awal kita mengeksplorasi air baku, kekeruhannya itu hanya sekitar paling besar adalah 100 NTU. Tapi sekarang dengan perkembangan pembangunan di daerah konservasi, di daerah-daerah resapan, air itu masuk ke dalam sungai, maka kekeruhan itu mencapai ribuan NTU, sampai ke 9.000 NTU. Kita menyusun detail engineering design untuk penanganan lumpur di Badak Singa pada tahap awalnya. Kita juga sudah menyusun dokumen lingkungannya. Pengalaman menarik lainnya dialami PDAM Payakumbuh dalam mengamankan sumber air baku dari pencemaran. Itu kemungkinan tercemarnya sumber kita karena adanya peternak ayam di daerah catchment area sumber di Situjuh. Pihak RPAM dan PDAM sudah melaksanakan pendekatan dengan si pemilik tanah dan si pemilik kandang ayam, dan kandang ayam peternak itu dibongkar, dia maunya dikontrak, dan pihak PDAM pun telah menyetujui, langsung dijadikan daerah penghijauan. Program RPAM ini memang sangat bermanfaat. Kaitan antara RPAM ini dengan kualitas air sangat erat sekali. Dengan adanya kegiatan RPAM ini memberikan kepercayaan pelanggan kepada PDAM itu sendiri. Dalam RPAM, masalah pencemaran air baku masih menjadi tantangan terberat untuk meningkatkan kualitas air minum. Untuk dukungan teknis, tentunya kita akan mempersiapkan laboratorium. Laboratorium itu bisa dalam bentuk laboratorium kesehatan daerah, bisa juga laboratorium Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan yang terakreditasi.
Prinsip kedua adalah kuantitas, yang berkaitan dengan prinsip ketiga, yaitu kontinuitas. Tetapi kedua prinsip ini bukan hal yang mudah dicapai oleh operator. Salah satunya, PDAM Kota Salatiga. Si RPAM ini ya, ada risiko yang telah ditemukan. Yang pertama masalah air baku, Senjoyo dan Kalitaman. Itu masalah pengurangan atau penurunan kapasitas sumber yang kurang lebih antara 40 sampai dengan 50%. Salah satu upaya yang dilakukan PDAM Kota Salatiga dalam penanggulangan penurunan debit air ialah membangun sumur resapan. Pemeliharaan aset secara berkala dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko. Alat ukur yang di sumber Senjoyo itu terendam air. Pengendalian kita itu kita memindahkan ke posisi yang kering. Ada 3 titik ya, pipa kropos dan mengakibatkan kebocoran. Itu yang satu sudah kita ganti. Selain masalah-masalah tersebut, pencurian air melalui sambungan ilegal juga banyak ditemukan. PDAM Kota Salatiga melakukan pendekatan melalui pemasangan hidran umum dan menawarkan program pasang baru dengan cicilan. Saya berterima kasih. Saya mengambil di sini dengan gratis begitu. Ketiga prinsip tersebut idealnya dilakukan secara terintegrasi seperti yang dilakukan oleh PDAM Kota Malang. Dengan menjalankan RPAM, PDAM Kota Malang juga mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan air siap minum. Dari sejumlah risiko yang teridentifikasi di PDAM Kota Malang, kami mencatat 1. Kebocoran air karena pipa pecah. Harus dilakukan pengamanan dengan menggunakan pipa serta aksesoris dengan standar kualitas yang terbaik. 2. Level tandon tidak diketahui secara real time. Hal ini berakibat pada terjadinya overflow dan less flow pada reservoir. Pengendaliannya dilakukan dengan pemasangan water level. Kemudian yang ketiga, curah hujan yang tinggi di kawasan hulu sehingga menyebabkan luapan pada sungai yang dapat mencemari mata air. Pengendalian risiko ini dilakukan dengan pemantauan level air sungai, pemasangan sensor alarm, dan monitoring banjir jarak jauh di jambang pompa. Aset sistem penyediaan air minum sangatlah banyak dan tersebar luas sehingga pengelolaan aset harus berbasiskan data spasial atau GIS. Pada saat terjadi resiko bahaya 4K di salah satu objek spam, petugas dapat segera menelusuri melalui GIS. Selanjutnya, petugas dapat melaksanakan work order penanganan bahaya melalui GIS. Penerapan 3K akan mampu mengefisiensi biaya produksi sehingga prinsip keterjangkauan dapat dicapai. Airnya bersih, lancar dan tekanannya besar. Dan sekarang sudah memasuki zona air minum prima. Airnya sudah bisa langsung diminum dari keran. Selain diterapkan di PDAM, rencana pengamanan air minum juga telah dilakukan oleh Badan Pengelola Berbasis Masyarakat. Kita bersama tim telah menemukan beberapa risiko, di antaranya salah satu di sumber mata air. Sumber mata air di kala musim hujan dan musim pembajak, aliran irigasi di atas. HIPAM Desa Tegal Sari sangat memperhatikan prinsip kualitas untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. HIPAM telah menyediakan bak filter untuk penyaringan air baku, serta selalu melakukan 1 kali pengurasan setiap bulan. Dalam pelaksanaan RPAM, HIPAM Desa Tegal Sari mendapat pendampingan dari sanitarian dan dinas kesehatan setempat, khususnya dalam mengidentifikasi risiko dan menentukan tindakan pengendaliannya.
Dukungan yang diberikan Dinas Kesehatan diantaranya melakukan bimbingan terhadap tim RPAM dalam tata cara pengambilan sampel air. Yang kedua, melakukan bimbingan teknis dalam penerapan 5 pilar STBM, terutama dalam pilar yang ketiga, yaitu pengelolaan air minum rumah tangga sebagai upaya pengamanan air minum di rumah tangga. Melalui pembelajaran dari PDAM dan komunitas, didapatkan bahwa aspek kualitas memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan RPAM. Oleh karena itu, pengolahan sanitasi yang optimal dibutuhkan sebagai upaya mengamankan kualitas air baku. Aspek sanitasi sangat berpengaruh terhadap kualitas dari sumber-sumber air baku. Dengan rencana pengamanan air minum, dengan sendirinya kita juga harus memperbaiki pengelolaan sanitasi. Tadi yang mencakup antara lain air limbah, persampahan, dan juga penanganan terhadap drainase. RPAM ini sudah kami rasakan manfaatnya. Dokumen itu jadi, tentu saja ini yang kita harapkan adalah dokumen hidup, bukan dokumen yang mati. Kekayaan kita, inventarisasi dari alat, kemudian dari air baku kemungkinan akan bertambah. Sehingga setiap saat dari dokumen RPAM ini kita update terus. Program RPAM ini memang sinkron dengan program yang telah kami jalankan di PDAM Kota Payakumbuh dalam menyusun sen plan, corporate plan, business plan. Kami mengajak ke seluruh teman-teman PDAM se-Indonesia untuk menjalankan RPAM agar kita bisa mengamankan air baku, percepatan kinerja perusahaan, serta peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat. Air minum sehat, Indonesia sehat.